Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sixth grader, gimana kabarnya? Semoga kalian semua sehat selalu ya. Okay, now, shall we proceed? We are going to chapter 3, cubes and cube roots. Okay, everyone please open page 39. Silahkan kalian buka halaman 39. Kita akan membahas mengenai pangkat 3 dan akar pangkat 3. Okay. Dalam bahas pangkat 3 atau cubes, Miss Ica telah menyediakan beberapa gambar. Pangkat 3 atau cubes ini gunanya adalah untuk menolong kamu mencari suatu volume dari kubus berikut. Yang ini sudah pasti volumenya adalah satu kubus satuan. Kemudian ketika kubusnya disusun menjadi banyak, akan sangat pusing ketika kamu menghitungnya per satu unit kubus. Jadi dihitungnya satu-satu nih. 1, 2, 3, 4. Belum yang belakangnya. 5, 6, 7 belakang. Nah, hal seperti itu, cara penghitungannya seperti itu, sepertinya kurang efektif. Di bab yang cubes ini, kalian akan mengetahui cara yang lebih efektif untuk mencari volume suatu kubus ketika satu kubus satuannya digabungkan menjadi satu atau ditumpuk menjadi satu. Oke, seperti yang tadi Miss Ica katakan, ini adalah one cube. Nah, kalau yang ini sebenarnya adalah ditumpuk kubus satuannya, sehingga menjadi 8 ya. Kalau kita hitung, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu pula dengan yang selanjutnya. Ketika dihitung, ini menjadi 27 cubes. Gambar ini menjadi 64 cubes. Kemudian yang selanjutnya 125 cubes. Nah, kalau dipikir-pikir, ketika kita menghitung satu persatu setiap kubus satuan yang ditumpuk akan memakan banyak waktu. Apalagi ketika yang ditumpuk banyak. Ini sebanyak 125 cubes, kita hitung satu persatu. Bagaimana kalau ternyata cubesnya lebih banyak daripada ini? Nah, ini lah yang menjadi landasan kenapa kalian mempelajari cubes atau pangkat 3. Hasil yang tadi kita dapat adalah 1, 8, 27, 64, and 125 cubes, right? Angka tersebut disebut sebagai cube number atau bilangan pangkat 3 or perfect cubes. Jadi dalam bahasa Inggris itu ada dua ya, cube numbers or perfect cubes. Ini didapat dari ketika kubus satuannya hanya ada satu, kita pangkatkan 3. 1 pangkat 3 hasilnya 1. Dibaca 1 cube or 1 to the power of 3. Begitu juga dengan 2. Pangkat 3 sama dengan 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Atau 2 cube or 2 to the power of 3. Ini didapat dari gambar yang kamu lihat di sebelumnya. Kita lihat yang sebelumnya ya. Lihat. 1 pangkat 3 hasilnya 1. Cube-nya ada 1. Sementara bagian yang bawah atau sisi alasnya di sini ada 2. 1, 2. 2 pangkat 3 hasilnya 8. Kenapa? Karena 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Sementara yang ini bagian sisinya 3. 1, 2, 3. 3 pangkat 3 hasilnya 27. Karena 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Yang ini pun sama 4. 4 pangkat 3, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 4 pangkat 3, 64. Ini 5. 5 pangkat 3, 125. Ya, jadi didapatnya adalah masing-masing sisinya itu kita pangkatkan 3. Ketika kamu menemukan gambar seperti ini, daripada kamu hitung satu persatu tiap kubus satuannya, kamu cukup menghitung sisinya berapa, kemudian pangkatkan 3. Itu merupakan hasil dari volumenya. Oke, sekarang kita lanjut ya.
Ini merupakan materi yang kamu pelajari di halaman 39. Ya, penjabaran yang tadi ini sama dengan seperti ini. Oke, sekarang kita ke cube roots atau akar pangkat 3. Menemukan akar pangkat 3 dan sebaliknya. 5 cube atau 5 pangkat 3 hasilnya 125. Lalu bagaimana dengan cube roots of 125? Akar pangkat 3 dari 125? Balik lagi ke 5 ya. Jadi 5 pangkat 3 itu 125. Sementara akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Sehingga dapat kita tulis menjadi akar pangkat 3 dari 125 sama dengan 5. Akar pangkat 3 dari 125 adalah 5. Because 5 times 5 times 5 equals to 125. So the cube root of 125 is 5. Ya. Okay, now let's proceed to page 41. Di sini you have to determine the perfect cube atau bilangan pangkat 3-nya, bilangan hasil pangkat 3. Which number below is a perfect cube? Put a tick under the number. Jadi di sini kalian sudah disediakan nih cara dan proses penyelesaiannya. Ada angka 1331, kemudian ada 1210 and 567. Bagaimana caranya kita mengetahui bahwa salah satu dari mereka itu merupakan hasil dari bilangan pangkat 3? Kalian jabarkan dulu menggunakan pohon faktor. 1331 itu tidak bisa dibagi 2, tidak bisa dibagi yang lain. Nah, ini bisa dibagi dengan 11. Hasilnya 11 kali 121. Masih bisa dibagi lagi, bagi 11. Oh, ternyata ini merupakan hasil dari 11 kali 11 kali 11. So, 1331 itu merupakan perfect cube. Kenapa? Karena ini ketika ditulis menjadi 11 pangkat 3. Sudah pasti cube. Sementara yang 1210 ketika dijabarkan, angka terakhirnya tidak sama. Yaitu 11 kali 11 kali 10. Ketika dijabarkan menggunakan faktor, tidak sama. Maka ini bukan perfect cube atau bukan merupakan hasil dari bilangan pangkat 3. Pun begitu juga dengan 567. Hasil akhirnya 7. Berbeda ya, 9 kali 9 kali 7. Ini bukan perfect cube. Kemudian kita lanjut ke yang berikutnya. Find the cube root of 1728. Dicari atau kamu diminta untuk mencari akar pangkat 3 dari 1728 dengan bantuan number line. Jadi di soal ini sudah dibantu dengan number line. Kalau 10 pangkat 3 itu 1000. 13 pangkat 3 itu 2197. Sementara yang ditanya adalah 1728. Itu akarnya berapa? Sudah pasti ada di antara 1000 dan 2197. Hanya saja kita tidak tahu apakah dia merupakan 11 pangkat 3 atau 12 pangkat 3. Caranya di bawah ini. 1728 itu di antara 1000 dan 2197 ya. Pasti dia di tengah-tengah ini. Nah, kalian lihat dalam 1728, 8 itu merupakan angka satuannya. Bagian belakang ini satuannya 8. Sementara kalian tahu 8 itu merupakan hasil dari 2 pangkat 3. 2 pangkat 3 ya kan? 2 kali 2 kali 2 sama dengan 8. Maka kamu dapat menemukan bahwa 12 pangkat 3 sama dengan 12 kali 12 kali 12 hasilnya adalah 1728. Sehingga dijabarkan seperti ini. Kok nggak 11 sih Miss Rica? Coba kalian pikirkan kembali. Kalau 11 kan angka satuannya 1. 1 kali 1 kali 1 hasilnya bukan 8. Sehingga yang dipilih adalah 12. Oke? Now, let's proceed. Kita praktek yang tadi. Find the cube root of 2744. Jadi di sini kita diminta untuk mencari akar pangkat 3 dari 2744. Use a number line to help you. Ada number line ini untuk membantu kamu. Ya, 2744 itu di antara 1728 dan 3375. Hanya saja kita tidak tahu apakah dia di angka 13 atau di angka 14.
Nah, dalam 2744, 4 merupakan angka satuan. Sementara 4 itu adalah merupakan satuan dari 64, di mana 4 kali 4 kali 4 sama dengan 64. Sehingga kamu bisa menebak bahwa oh sepertinya 4 di sini cocok dengan tebakan bahwa 14 pangkat 3 sama dengan 14 kali 14 kali 14. Maka akar pangkat 3 dari 2744 adalah 14. Oke. Sip. Easy kan? Jadi kalian hanya tinggal melihat bagian satuannya saja. Now, page 43. I can compute the cubes and cube roots of numbers. Sebenarnya ini quite easy ya. Kalau kalian perkalian sudah memahami betul-betul di dalam otak kalian. Jadi sudah langsung hafal. Contoh, kita ambil contoh soal yang A. Ya. Dalam kurung 2 plus 3 pangkat 3. Masih ingat operation yang di bab 1 bahwa yang dalam kurung itu yang kalian hitung dulu. 2 tambah 3 sama dengan 5. Maka 5 pangkat 3 hasilnya adalah 125. Karena 5 kali 5 kali 5 hasilnya 125. Ingat, you have to remember, do the operation in the brackets first. Jadi kalian harus menghitung operasi yang ada di dalam tanda kurung terlebih dahulu. Baru kalian temukan pangkat 3-nya. Hal yang sama berlaku untuk bagian B dan bagian C. Jadi kamu hitung yang di dalam kurung terlebih dahulu. Bagian D, ini sebaliknya. Kita cari akar pangkat. Akar pangkat dari 64, akar pangkat 3 dari 64 adalah 4. Akar pangkat 3 dari 8 adalah 2. Ini sebenarnya kalau kamu menghafal setidaknya bilangan pangkat 3 1 sampai 10, soal seperti ini it's quite easy. Ya, bahkan kamu bisa mengerjakan langsung dapat hasilnya ya. Miss Ica harapkan kamu setidaknya menghafal 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3 hasilnya ya. Hasil bilangan dari 1 pangkat 3 sampai 10 pangkat 3, oke? Begitupun juga dengan yang bagian E. Now, mari kita bahas bersama-sama untuk halaman yang 46. Oke? Di sini Miss Ica sudah memberikan pembahasannya. Mari kita diskusikan bersama-sama. Number 1, your turn. Find the cubes. Remember, the first one that we have to calculate is the one is on the bracket. Yang harus kita hitung pertama adalah yang dalam kurung. 8 kurang 4. 4 kan? Pangkat 3 hasilnya 64. Bagian B, 3 tambah 2 itu sama dengan 5 pangkat 3 sama dengan 125. Bagian C, 4 plus 3 cube itu hasilnya 7 cube. Sama dengan 343. Begitu juga dengan bagian yang H. Kemudian yang bagian 2, A, B, C, you have to find the cube roots. Ini misalnya bahasnya hanya sampai C ya. Sisanya silahkan kalian coba di rumah. Remember the bracket first. Yang dalam kurung dulu yang kalian hitung. 9 kurang 1 sama dengan 8. Akar pangkat 3 dari 8 sama dengan 2. Loh kok bisa begitu? Karena 2 kali 2 kali 2 hasilnya 8. Begitu juga dengan yang B. 28 kurang 1, 27. Maka akar pangkat 3 dari 27 sama dengan 3. Karena 3 kali 3 kali 3 hasilnya 27. Now, let's proceed to compute number 3. Ini sama sebenarnya dengan yang A, bagian nomor 1 dan 2. Hanya saja ini 3 digit ya yang dihitung. Bagian yang A, 6 plus 1 minus 3 cube. Ya, 6 tambah 1, 6 tambah 1, 7. Dikurang 3, 4. So, 4 cube is 64. Begitu juga dengan soal yang lainnya. Miss harap ini kalian salin jawabannya, yang tidak ada kalian kerjakan ya, oke? Nah, sekarang tugas kalian adalah do further practice 3A. Yang kalian kerjakan adalah yang dilingkari. Yang 1E, 1F, 1G, 2A, and 3B. Ya, kalian bisa langsung mengerjakannya. Boleh misalnya mau pakai cara, boleh. Atau ketika kalian sudah tahu angkanya di dalam otak kamu, boleh deh
silahkan. Hanya saja pastikan bahwa kamu menghitungnya sendiri, tidak pakai bantuan alat hitung lainnya ya. Kemudian number 2, kalian diminta untuk memberi lingkaran pada angka ini, mana yang merupakan hasil bilangan pangkat 3. Apakah 729, 567, atau 486? Kemudian number 3, yang B, itu caranya sama kayak tadi ya, yang setelah Miss Ica jabarkan. Oke, dilihat lagi video-video yang sebelumnya, atau dilihat lagi penjelasan sebelumnya. Oke. Nah, that's the end for our class today. But Miss Rica punya pengumuman. Untuk minggu depan, kalian tidak ada ulangan untuk bagian pangkat 3 dan akar pangkat 3. Kenapa? Karena ini sebenarnya basicnya perkalian kalian saja ya. Ini rangkuman dari bab 1 dan 2. Cuma memperkuat perkalian kamu saja. Namun, minggu depan Miss Rica akan memberikan kisi-kisi soal pralatihan PTS. Ya, kalian salin di buku, kerjakan. Kenapa? Karena yang namanya kisi-kisi itu sudah pasti mirip dengan soal PTS. Mohon dikerjakan ya. Oke, sip. Miss Ica pamit dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.